Baik, hari ini kita akan belajar mengenai ini, Surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yakhtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihatumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Itu ayat Al-Hujurat ayat 12. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Nah, dalam Quran Surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjauhkan diri dari prasangka terhadap orang-orang yang beriman. Jika mereka mendengar sebuah ucapan yang keluar dari mulut saudaranya yang mukmin, maka ucapan itu harus mendapat tanggapan yang baik. Dengan ungkapan yang baik sehingga tidak menimbulkan salah paham. Apalagi menyelewengkannya sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka. Jadi intinya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, yaitu orang-orang muslim, sesama muslim, tidak boleh berprasangka buruk. Ketika ada teman yang menyampaikan bahwa hari ini dia mendapatkan kebahagiaan, maka kita juga harus berpikir positif. Kalau yang suudzon atau berpikir negatif itu biasanya pamer ini. Nah, padahal orang tersebut bisa jadi dia memberitahukan itu supaya memberi semangat kepada kita. Nah, selanjutnya Umar radhiyallahu anhu berkata, jangan sekali-kali kamu menerima ucapan yang keluar dari mulut saudaramu melainkan dengan maksud dan pengertian yang baik. Sedangkan kamu sendiri menemukan arah pengertian yang baik itu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, di dalam riwayat Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah itu mengharamkan dari orang mukmin darah dan kehormatannya sehingga dilarang berburuk sangka antara mereka. Ya, nah ini maksudnya diharamkan darahnya. Itu bukan darah secara yang kita bahas di surah Al-Maidah kemarin yang diharamkan dimakan, bukan itu. Tetapi darah di sini yang dimaksud adalah membunuh. Jadi kita dilarang untuk saling membunuh sesama muslim. Jadi orang muslim membunuh muslim lain itu tidak boleh, diharamkan. Dan juga kehormatannya. Kehormatan itu contohnya melecehkan, menghina, terus mengolok dan lain sebagainya, sehingga kehormatan orang itu menjadi buruk di mata orang lain, maka itu juga tidak boleh. Ya, yang pertama tidak boleh membunuh orang mukmin, yang kedua juga tidak boleh menyakiti hatinya atau merusak kehormatannya. Ya, merusak kehormatannya, contohnya dengan memfitnah dan lain sebagainya, itu juga tidak boleh. Nah, husnuzon atau baik sangka. Ya, sekarang kita bahas mengenai husnuzon. Dari ayat tadi kita dilarang untuk berburuk sangka. Maka yang kita pelajari adalah sikap husnuzon atau berbaik sangka. Husnuzon atau baik sangka artinya berusaha untuk memahami secara baik-baik tentang berbagai hal yang terjadi dengan diri kita. Lawan dari husnuzon adalah suuzon atau berburuk sangka. Ya, jadi kita memahami secara baik-baik tentang hal-hal yang terjadi dengan diri
kita. Semisal hari ini banyak di warga Bontang yang terkena virus corona. Maka husnuzonnya kepada Allah adalah dia diberi cobaan. Supaya apa? Supaya dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan juga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu husnuzon. Tapi kalau orang yang suuzon bisa jadi berpikir negatif atau berburuk sangka. Jangan-jangan ini azab dari Allah dan seterusnya. Maka itu berburuk sangka. Ya, jadi kita harus husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon itu nanti ada dua. Yang pertama husnuzon billah dan husnuzon bin nas. Kalau kepada Allah seperti tadi ketika ada cobaan, maka itu cobaan mengangkat derajat kita. Tetapi kalau nanti husnuzon bin nas kepada manusia, berarti bisa jadi ada teman yang mungkin ya mengatakan sesuatu hal, padahal hal itu sebenarnya baik, tapi kita juga harus berprasangka baik. Ada juga yang mungkin niatnya orang tersebut adalah jelek, tapi kita harus berprasangka baik. Bagaimana caranya? Ya memang berat. Kalau kita sudah benci kepada seseorang, maka apa yang dikatakan orang tersebut semuanya akan menjadi buruk. Maka disinilah peran husnuzon. Bagaimana kita bisa berprasangka baik kepada orang lain. Jadi tidak prasangka buruk, terus gara-gara dia sudah kita tidak suka dengan dia, maka semua perkataannya dianggap salah. Tidak boleh. Ya, itu husnuzon. Nah, menurut surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, kita dilarang untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, purbasangka atau kecurigaan. Itu suuzon ya, tidak boleh suuzon. Purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka adalah dosa. Jadi kita berpikir negatif kepada orang lain itu sudah berdosa. Yang kedua, tajasus. Tajasus artinya mencari-cari keburukan orang lain. Ya, kita mempunyai teman kita itu sebenarnya baik, ya, tetapi kita terus saja mencari-cari kesalahannya. Teman kita membawa sepeda baru, sepeda paling belinya bekas. Enggak kok beli baru di sana, paling bapaknya ngutang atau dan seterusnya. Intinya terus saja mencari keburukan orang lain. Itu juga tidak boleh. Namanya tajasus. Yang ketiga adalah ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Contoh, ada seseorang yang mohon maaf tidak mempunyai kaki, ya kakinya cuma satu contohnya. Dia itu pincang. Terus nanti dari situ membicarakan keburukan orang lain. Iya, dia itu pincang. Kemarin seperti ini. Keburukan orang dibicarakan terus. Itu kalau mengenai fisik juga tidak boleh. Apalagi hal-hal yang bersifat yang lain ya. Contohnya ada orang yang beli mobil, contohnya tetangga kita beli mobil, habis itu diceritakan, mobilnya begini, mencari terus keburukannya baru diceritakan ke orang lain. Nah, itu tidak boleh, namanya ghibah. Jadi ghibah itu tidak boleh. Tapi ada ghibah yang diperbolehkan, yaitu contohnya ghibah membicarakan keburukan orang lain supaya nanti supaya orang lain terhindar dari bencana. Contoh, ada seseorang yang bernama contohnya siapa ya? Contohnya ini Sufyan ya, Abu Sufyan lah. Dia orang jahat memang. Maka kita membicarakan kejahatannya. Contohnya antara Fatimah dan Aisyah, mereka bercerita, iya Sufyan itu anaknya nakal, suka menggaul sebagainya, maka harus berhati-hati. Maka itu ghibah yang diperbolehkan, membicarakan keburukan orang lain supaya tidak terjadi keburukan kepada kita juga, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada efeknya dengan kita, ya tidak boleh dibicarakan. Ya, itu Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kita masuk ke ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa
min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, di sini Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, seorang laki-laki siapa? Yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan seorang perempuan yaitu Ibu Hawa. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi awalnya manusia itu cuma dari Adam dan Hawa. Dari sini mempunyai anak-anak seterusnya hingga anaknya menyebar akhirnya menjadi beberapa bangsa. Nanti yang tinggal di daerah Afrika biasanya kulitnya agak hitam. Yang tinggal di Eropa kulitnya menjadi agak merah-merah. Dan yang di arah ke timur menjadi seperti orang Cina kulitnya putih dan seterusnya. Maka itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, nanti makna kenal mengenal itu ada beberapa hal. Terus sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang cantik, bukan orang yang punya kedudukan, tetapi orang yang takwa. Ini contohnya ya, ada salah seorang dari siapa ya, seorang yang dia tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit, ya, namanya satu lupa namanya, nanti kita cari. Dia yang buruk rupa karena penyakit kulit dan sebagainya, tetapi dia karena baktinya kepada orang tua maka dia dikenal di langit, ya. Itu adalah salah satu contohnya. Jadi bukan karena kekayaan, bukan juga karena harta dan sebagainya. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Seorang raja, orang paling kaya itu masih kalah di sisi Allah dibanding orang yang takwa. Ya, dan sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Allah mengetahui dan Maha mengenal hambanya. Jadi karena kita ciptaan Allah, maka Allah lebih mengenal kita dibanding diri kita sendiri. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki yaitu Adam dan seorang perempuan Hawa dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemooh, ya. Mencemoohkan itu menghina. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada di Indonesia rasis, ya, perbuatan rasis itu menghina seseorang karena rasnya. Contohnya kemarin ada yang menghina orang Papua itu berkulit hitam dan seterusnya, sedangkan orang mungkin Jawa, Sulawesi dan Kalimantan seterusnya itu agak putih, maka tidak boleh mencemooh, menghina, ya, karena berbeda-beda meskipun warna kulit berbeda tidak boleh menghina, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Saling mengenal, ya, ini alhamdulillah di negara kita banyak suku dan bangsa. Di sini kita harus bertoleransi dan menerapkan apa yang difirmankan oleh Allah ini. Kita saling mengenal, tidak mencemooh. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaannya, karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Takwa itu perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Itu takwa. Ya, jadi orang seperti itu yang derajatnya itu dekat dengan Allah dibanding orang yang kaya. Nah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan 3 hal.
Yang pertama, manusia itu berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Itu pelajaran kita. Pada masa Ustadz dulu SD, itu kita sudah paham mengenai ini. Tapi di SD Ustadz dulu, itu membahas mengenai manusia purba. Itu disampaikan juga bahwa manusia itu awalnya berasal dari manusia purba. Dari kera yang berevolusi. Maka dari situ dibantah dalam surat ini bahwa manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Terus yang kedua, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, saling membantu dan bekerja sama. Intinya yang pertama di ayat saling kenal mengenal. Nah, tidak cuma mengenal, nanti akan masuk ke saling membantu dan juga bekerja sama. Seperti di negeri kita sama-sama bekerja sama, saling membantu bagaimana menjaga kedamaian di Indonesia, tidak saling berpecah belah. Itulah tujuan dari ayat ini. Yang ketiga, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya, takwa. Ya, semoga kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Nah, dari semua pembahasan kita tadi merujuk kepada rukun, ya. Rukun itu adalah sebuah sikap yang artinya baik, damai dan tidak bertengkar. Jadi ketika rukun, maka itu semuanya berjalan baik. Hubungan tetangga dengan tetangga, hubungan teman dengan teman itu baik, damai dan tidak pernah bertengkar. Maka itu disebut rukun. Nah, di sini seseorang disebut hidup rukun jika hubungannya dengan masyarakat yang lain dilandasi oleh kebaikan dan kedamaian hingga tidak terjadi pertengkaran. Nah, contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun. Yang pertama, memikirkan akibat baik atau buruk sebelum kita berbicara. Ya, ingat di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa nanti yang akan masuk ke neraka itu ya paling banyak adalah dari kaum Hawa atau perempuan. Kenapa? Karena lisannya. Karena biasanya ya perempuan ketemu perempuan itu kalau ngobrol itu ngerumpi. Ketika ngerumpi nanti bisa menggibah, membicarakan keburukan orang lain. Maka kita harus memikirkan akibat baik atau buruk sebelum kita berbicara. Baik itu kepada orang lain, ke teman kita, saudara kita, maupun tetangga kita harus dipikirkan kepada orang lain. Contoh, kita melihat orang tadi tidak punya kaki, dia itu biasanya disebut dengan pincang. Kemudian kita di depannya mengatakan, pincang sini. Nah, itu berakibat buruk. Kenapa orang tersebut bisa sakit hati? Maka tidak boleh. Harus kita pikirkan semua apa yang kita katakan. Yang kedua, menghargai orang lain. Jadi orang lain itu harus kita hargai. Meskipun dia seorang yang mungkin di bawah kita, masih di bawah kita ya, bisa umurnya, bisa juga latar ekonominya dan lain sebagainya. Ya harus kita hargai. Terus yang ketiga, berbicara yang baik dan sopan kepada siapapun. Anak-anak, kalian harus berbicara yang sopan kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada tetangga, dan lain sebagainya. Dan tidak boleh berbicara kasar maupun berbicara jorok, ya, dijaga lisannya. Yang keempat, tidak egois dan mementingkan diri sendiri. Ya, kita bisa hidup rukun jika tidak egois. Egois itu menang sendiri. Terus pokoknya harus aku, kalau enggak. Aku harus didulukan. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya egois, mementingkan diri sendiri. Maka kalau kita mau hidup rukun harus mementingkan kepentingan orang banyak. Maka insya Allah hidup kita akan menjadi rukun. Ya, baik, itu penjelasan Ustadz ya mengenai surat Al-Hujurat ayat 12 dan juga ayat 13. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya sebelum kita masuk ke season kedua. Ini mungkin waktunya sebentar lagi habis. Ustadz akan matikan. Habis itu nanti kalian masuk lagi kita bahas mengenai soal. Ya, soalnya akan kita bahas untuk persiapan ulangan ke depan. Ustadz sudah siapkan, nanti tinggal kita jawab satu persatu. Baik, setuju ya? Suaranya kok gitu? Iya, enggak apa-apa. Nanti Kak
bisa lihat videonya ya, insya Allah Ustadz videokan ya. Jadi nanti bisa. Semoga nanti kita masuk ke session selanjutnya. Nanti tetap seperti ini, tetap nanti kita akan ya, karena kita interaktif berarti nanti harus dijawab dengan anak-anak. Semoga nanti dilancarkan. Baik, kita tutup sesi pertama kita. Nanti masuk lagi ke sini ya. Masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. Baik, terima kasih. Saya akhiri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk lagi ya. Nanti masuk lagi untuk membahas soal.